Oke, baik. Mungkin saya mulai saja terkait mengenai topik tugas akhir yang saya tawarkan di semester ini dan kemungkinan ada beberapa mungkin yang sudah out of the date, mungkin yang akan consider buat teman-teman untuk tidak mengambilnya gitu ya. Oke, eh, next. Pertama adalah di bidang applied data science. Jadi nanti adalah research fokusnya adalah smart digital health and wellness. Jadi di sini adalah goals-nya teman-teman nanti data analytics and prediction ya. Jadi kan teman-teman biasanya lebih senang sama data analytics and prediction ya. Jadi fokusnya di situ. Nah, data setnya bisa data dari direct observations atau existing data boleh kalau misalnya teman-teman mau nyari data di Kaggle atau di internet. Kalau ada data silakan. Nah, fokus riset areanya adalah smart digital health and wellness ya. Metodenya adalah statistical learning, machine learning atau deep learning. Programming lanjutnya tidak terbatas di Python, tapi teman-teman kalau tertarik di penggunaan bahasa pemrograman yang lain, kami atau saya welcome gitu ya. Outputnya ya pastinya ada aplikasi berupa HKI atau juga paper gitu ya. Jadi untuk teman-teman kalau tidak perlu sidang, maka teman-teman pasti tujuannya adalah HKI dan paper ini ya. Tapi mungkin teman-teman perlu cek lagi aturan pengganti sidang ini ya, karena ada beberapa aturan baru, misalkan HKI ini nanti cuma nilainya AB gitu ya. Kalau paper itu bisa A, tapi AB dan A itu tidak jauh beda ya, gitu ya. Oke, yang pertama adalah ini masih saya open, yaitu adalah pulse rate classifications ya. Jadi misalkan teman-teman punya data detak jantung ya, misalkan ada normal and ada cardio gitu ya, ada bradycardio, ada tachycardia, yaitu adalah nanti masuk jenisnya adalah aritmia begitu. Jadi bagaimana teman-teman bisa membuatkan model ya, outputnya just di models and teman-teman bisa melakukan prediksi gitu ya, atau teman-teman bisa melakukan apa ya, perbandingan metode gitu ya, atau melihat kehebatan dari suatu metode dalam mengklasifikasikan ini gitu ya. Atau teman-teman bisa ke arah aplikasinya. Jadi modelnya itu ambil saja model yang ada di yang sudah existing yang teman-teman bisa pakai langsung gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa bikin satu aplikasi sederhana bagaimana dia bisa mendeteksi ketika ada detak jantung tertentu should be informed gitu ya, arrhythmia or normal gitu ya. Oke, ini salah satu apa salah satu ide ya terkait mengenai yang nah, yang kedua itu adalah stunting ya. Nah, stunting ini sudah banyak ya, banyak mahasiswa saya yang mengambil topik stunting ini gitu. Nanti saya akan tunjukkan ya. Oke, mungkin sebentar ya, saya akan tunjukkan terkait mengenai eh, apa publikasi-publikasi yang sudah terkait mengenai ini ya, stunting ini ya, ya, oleh mahasiswa saya yang kemarin ngambil proposal. Berarti sekarang udah ngambil tugas akhir ya. Nah sekarang sedang, sorry, yang sebelumnya sudah harusnya udah lulus harusnya ya semester ini ya. Oke, oke, mungkin ini saya bisa share. Sebentar, saya stop share dulu. Mending saya share share screen. Nah, ini salah satu beberapa masa-masa saya terkait mengenai stunting, ya classifications, ya machine learning analysis prediction child stunting, bojong soang ya, stunting status and toddler ya, early detection stunting ya. Ini beberapa paper-paper yang sudah di accepted ya, accepted di international conference terindeks Scopus. Dan memang kebetulan ini yang ngambil stunting semua ini sudah publish gitu ya. Jadi itu publish ya, bukan accepted ya maksudnya. Nah ini masih dalam banyak bisa dieksplor ya sebenarnya ya. Jadi kayak mengenai stunting ini ya. Jadi yang pastinya adalah teman-teman bagaimana teman-teman mencari data dulu gitu ya. Data stunting ini karena datanya tidak tidak apa tidak gampang untuk teman-teman ambil gitu ya. Tapi teman-teman bisa mungkin consider begitu ya, ngambil data di
mungkin di daerah atau daerah-daerah seperti di desa gitu ya, di puskesmas, di em, posyandu gitu ya, di mana bisa melakukan pencatatan terhadap kegiatan stunting ini. Dan ini sangat menarik ya buat teman-teman untuk ini ya. Oke. Ada beberapa referensi juga terkait ini. Oke, itu terkait di bidang kesehatan dan tidak menutup kemungkinan yang lain ya, yang lain. Nah, contohnya nanti ada yang menawarkan terkait mengenai em, deteksi deteksi jerawat. Nah, ini deteksi jerawat. Jadi ini nanti ada rekan kami yang dari apa rekan kami yang dari Undi ya kalau nggak salah ya, tapi tidak afiliasi Undi. Mungkin apa sudah datang belum ya? Mungkin sambil jalan supaya tidak terlalu lama nunggu Selamat siang, Prof. presentasi saya. Oke, selamat siang. Ya, selamat siang, Prof. Ya, Ya, selamat siang Bu Ida ya. Oke. iya, Ya, Bu Ida mungkin bisa mau presentasi atau mau diceritakan aja Bu Ida? boleh. Saya share screen sebentar, Ya, sedikit boleh boleh. ya. Oke, nanti Mm-mm. saya sebentar saya stop. Ya, Share dulu. Oke. Bu, masih. Oke, silakan Bu. ya, baik. Selamat siang semuanya. Ya, Terima selamat kasih atas siang. kesempatannya. Ini Pak Putu, Ya, saya diberikan kesempatan untuk tadinya saya ingin sedikit sharing. ya. Artinya saya ingin dibantu tentunya Mhm. Mhm. dalam kaitannya dengan disertasi saya. Jadi Hmm. sebenarnya sebelum ke sini, disertasi saya itu adalah uji klinis fase 2 untuk akne vulgaris yang kita tahu saat ini benar-benar sedang menjadi perhatian karena pada remaja terutama ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik karena tidak sembuh-sembuh ini pasien akne dengan Hmm. pengobatan yang sudah dilakukan ya dengan Hmm. antibiotika. Nah, Hmm. tentunya ini yang kita akhirnya ingin intervensi dengan probiotik dan dengan sekretum dari stem cell. Hmm. Kemudian kita ingin melihat sejauh mana sih perbaikan dari keparahan akne sendiri yang kita tahu sendiri bahwa keparahan akne kita bisa lihat dari Hmm. Hmm. non-inflammatory lesion atau inflammatory lesion. Kalau non-inflammatory itu kan ada Hmm. komedo. Hmm. Dan kalau inflammatory lesion itu sudah masuk ke papul, Hmm. pustul, dan nodul. Nah, jadi kalau kita mau lihat derajat keparahan ini, kita bisa saja melihatnya menggunakan penglihatan atau anamnesa dokter ya. Tetapi Hmm. itu saya rasa mungkin masih masih akan arahnya subjektif. Hmm. Sehingga kita ingin mencari tools sehingga ini bisa menjadi lebih objektif pada saat kita Hmm. menilai lesson ini. Lesson ini. Jadi Hmm. mungkin dari beberapa yang saya baca ada lesson counting gitu ya. Jadi Hmm. bisa mengukur atau melihat apa namanya jumlah lesi. Hmm. Kemudian ya, akhirnya parameter yang saya ingin gunakan itu adalah yang saya baca dari yang et al. Di situ dia Hmm. menggunakan ResNet 50, dia itu memfoto ya, jadi di foto Hmm. kemudian kita akan bisa menentukan jumlah lesinya. Mungkin kita Hmm. bisa saja akan di riset ini, saya akan batasi di inflammatory lesion. Kenapa? Karena Hmm. berkaitan dengan intervensi yang saya berikan. Hmm. Jadi itu memang kaitannya dengan inflamasi yang akan diperbaiki. Hmm. Sehingga kalau kita lihat dari gambar ini, maka kita kalau bisa lihat di sini ada non-inflamatory dan ada yang inflamatory. Yang kita mau lihat adalah papul dan pustul. Karena nodul sendiri kita eksklusi. Nah, Hmm. kemudian dari sini kita ingin, nah kalau kita mau lihat yang aslinya seperti ini. Kalau dia putih, berarti dia Hmm. komedo. Ya, jadi Hmm. jadi tidak ada merah di sekitaran Hmm. lesionnya. Hmm. Oke. Kemudian kalau dia ada apa namanya hitam tetapi tidak ada juga merah di sekitarnya maka itu black komedo hitam. Tapi kalau Hmm. dia sudah papul pustul maka dia akan ada kemerahan di sana Hmm. dan ada sedikit menonjol. Kalau Hmm. tonjolannya besar maka dia adalah nodul yang kita eksklusi. Nah, ini yang Hmm. kita ingin tawarkan. Apakah ini Hmm. bisa kita counting atau kita bisa Hmm. hitung dengan Hmm. menggunakan apa namanya semacam
apa namanya, mungkin aplikasi seperti itu atau Hmm, di handphone ya. mungkin Mhm. dengan kamera yang lebih, seperti apa gitu, mungkin itu yang Hmm, saya mhm, ingin mhm. tawarkan Pak Putu, Iya, gitu. baik. Baik, terima kasih Bu Ida. Ini sangat menarik ya, dan ini sangat apa ya? Ini apa possible untuk kita Mhm, kerjakan ya. Kemarin juga iya saya memang kebetulan diskusi dengan ada dosen di sini Belicok ya. Jadi beliau juga memang kebetulan apa spesifikasinya adalah di image processing. Jadi beliau juga mhm, sudah sempat saya diskusi dengan beliau dan beliau juga mungkin akan bisa join di dalam kegiatan research ini gitu. iya Dan ini sangat menarik. Mungkin nanti kita mulai pendahuluan dulu mungkin ke mahasiswa ya, Bu Ida ya. iya Jadi iya mungkin nanti kita bisa ini Bu Ida lebih ini lagi kira-kira intens lagi ya. iya Mungkin terkait mengenai apa riset ini apakah mungkin ini kan mungkin tidak dalam bentuk pendanaan tapi maksud saya kita ketemuan dulu mungkin terkait mengenai target iya gitu ya iya, timelines dan betul, seterusnya begitu. Nah, kalau mhm, kami dari kebetulan memang saya ada di Research Center Human Research Center Human di bidang kesehatan. iya Memang kami sangat membuka peluang untuk ini adanya apa riset-riset seperti ini. Oke, iya nanti untuk terima kasih sudah hadir ya Bu Ida. Nanti mungkin kami akan iya, kalau bisa nanti kami akan undang lagi Bu Ida untuk baik yang siap, ya ke apa diskusi lagi mungkin ke rekan-rekan iya kami yang khusus iya, nanti di bagian image begitu kita. Jadi baik untuk baik baik, mahasiswa, nah mungkin ada satu pertanyaan Bu Ida. Mungkin apakah Bu iya, Ida sudah punya ini Bu apa contoh dataset mungkin Bu gitu ya dataset eee, gambar yang mhm, bisa kami atau mahasiswa ini mungkin tertarik begitu. Jadi kalau kami tuh sebenarnya mainnya masih di fundamental dulu. Kalau sudah iya fundamentalnya sudah bagus, nanti kita sudah punya model misalkan untuk mengcounting. Tadi tadi nggak hanya mengcounting ya, tapi juga bisa mendeteksi ya, bisa iya, ngedeteksi bahwa ini jerawatnya tadi apa gitu ya. Tapi nggak iya, termasuk level ya, Bu. kenapa? Tidak Level? termasuk level Oh, keparahan ya, atau hanya deteksi. Oh ini tadi apa nama-nama namanya. ada. Ada, Oh, tinggal kita masukkan aja ke level keparahan itu dengan jumlahnya itu. Di level hmm, keparahan kalau menurut itu kita bisa lihat dari jumlah hmm. lessennya. Nah, Mhm. jadi cuma lessonnya Mhm, ya. Jadi mungkin nanti bisa heeh. deteksi yang lessonnya yang berapa gitu ya, mungkin atau Iya jerawat batu ya, atau apa yang mungkin iya. bisa dideteksi gitu ya. Oke. Bisa kalau 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 saya mau rencana sih nanti kan ada studi pendahuluan, saya ini risetnya kan di, Mhm. Rumah Sakit Prof Murah ya di Bali, Oke, sehingga saya bisa foto-foto dulu untuk oke, ininya, yang, baik. Eh, apa, kalau mhm. pasien-pasiennya. Siap. Kalau untuk ininya Bu, ini apakah Ibu kan sedang S3 ya? Ini apakah Iya, ini udah mau lulus atau dalam jangka waktu? Apakah risetnya ini masih bisa dalam jangka waktu berapa lama ini Bu? 1 tahun atau berapa ya tahun? itu ya. Iya. Mm-mm. Iya, mungkin ini saya agak telat ya untuk Mm-mm. menyampaikan karena saya terus terang saya sudah, sudah ke seminar kemajuan riset ya. Oh Sekarang ya. itu sudah memang benar-benar harus ambil data, Oh, oke. ambil data ya. Mungkin Mhm. kita punya waktu sebulan lah ya untuk kalau misalnya ini Mm-mm. memungkinkan nggak ini kira-kira? Mhm. Ini 1 bulan untuk apanya nih? Modelnya atau Untuk, pengujian atau gimana Bu? Atau dataset? untuk, modelnya. Nanti Oh, kan kita akan modelnya. uji bersamaan ya, uji Oke. bersamaan di Oh, ya, siap. Baik, Bu. Jadi gini, Bu, untuk kita mulai mungkin studi pendahuluan gitu ya. Atau kami ya punya ada mungkin nanti ada mahasiswa yang tertarik untuk nanti ya apa mengambil ini begitu. Jadi mungkin ya, bisa mahasiswa juga sekarang sedang memang kebetulan mahasiswa sekarang ini sedang ngambil proposal tapi tidak masalah. mhm, Jadi sudah mulai mengulik-ngulik dulu kata iya datasetnya mungkin coba-coba dulu metode yang simple-simple dulu. Nah, mungkin nanti itu mhm, sebagai apa? Mungkin nanti mungkin tidak dalam bentuk aplikasi dulu ya Bu, karena kan waktunya satu iya bulan. Mungkin iya betul, nanti menggunakan apa? Yang program simple gitu ya. Nanti tinggal iya, masukkan mhm, datasetnya, nanti akan muncul. Tapi itu nanti kalau jadi in aplikasi mah gampang.
Intinya adalah ketika kita sudah punya dataset, Mm-mm. model apa datasetnya nanti sudah jelas ya Bu. Nanti ini datasetnya itu seperti ini. Nanti kami harus ada labelingnya Bu, gitu. Labelinnya Mm, adalah mm, mm, mungkin mm. dari Bu Ida langsung gitu. Jadi Iya, iya, oke. misalkan dari bentuk tadi ya, bentuknya, Mm, mm, jumlahnya mm, mungkin mm. kami mulai dari yang paling cepat mungkin bisa counting dulu lah, ya. Counting Iya, terkait mm, mm, mengenai oke. jerawat. Kalau mungkin jenis-jenisnya mungkin Mm, akan lebih detail. mm, Oh, mm, mm, sebulan ya Bu? Ya, oke. Tapi kalau mungkin tadi ya, mungkin kalau apa ini di eh, mungkin nanti mungkin tapi kami bisa mungkin baru nanti akan eh, apa ya, mungkin kalau ini kan bulan Maret ya, bulan Maret berarti ya, kalau Iya. bulan Maret mungkin bisa kami hanya, kalau kami sudah punya data secepatnya mungkin kami bisa mencoba-coba dulu Bu, mungkin terkait mengenai hunting dulu gitu ya, Mm, gitu. mm, Tapi mm. kami memang kalau lebih, soalnya kalau misalkan ini skemanya bisa setahun gitu, ini kami juga akan bisa mengundang mengundang rekan-rekan kami yang khusus, dosen-dosen yang khusus menangani image processing. Nah, ini sangat menarik. Pasti mereka Mm, akan mm. sangat tertarik untuk join riset ini gitu. Gitu, Iya, Bu. So, mungkin ya oke. Mungkin nanti yang penting kita sudah bisa melabel apa namanya bisa melabeling kemudian begitu mungkin mm, ini juga bisa masih di dalam bentuk komputer gitu bisa kayaknya ya. iya, betul, betul. Jadi mungkin nggak dalam Heeh. bentuk aplikasi, jadi mungkin hanya Iya, nggak sekedar. bentuk dalam Iya, aplikasi. betul. Heeh. Mungkin mungkin itu kalau mau seperti itu nanti mungkin saya akan coba bikin tim dulu, Bu. Ini kan berarti Iya. kalau seperti itu Mm, nggak akan dalam apa ya? Karena kita kan butuh jangka waktu yang nggak mepet gitu ya. Mungkin kami mm, akan mm, mm. bisa call for tim khusus gitu. Tapi nanti Iya. kalau ada dataset itu kami juga nanti akan bagi share ke mahasiswa yang ini gitu, yang mahasiswa yang ngambil Iya. proposal ini untuk join gitu. Jadi nanti mungkin Oke. skema di sana kalau kolaborasi, nanti kalau udah ada dataset nanti mungkin nanti kalau ini Kita- mahasiswa-mahasiswa pada tertarik publikasi, mungkin Bu Ida juga bisa sekalian join begitu di Iya. publikasi tersebut begitu. Iya. Gitu. Mungkin nanti ini Mudah-mudahan kita datasetnya tetap publik ya, ya bisa mudah-mudahan dipublikasikan gitu. iya mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya Pak. Ya. Jadi tidak Mm-mm. di disertasi saya aja. Kemudian Mm-mm. kalau ini memang nanti bagus, mungkin Mm-mm. salah satu rumah sakit yang akan menggunakan adalah Prof Murah sendiri. Karena ini kan Hmm. memudahkan dari Ya, sebenarnya memudahkan ininya juga gitu kan betul. teman-teman di klinisi Mm. gitu kan kalau Ya. sudah dibantu Mm. banget dengan program ini gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. ini kita Mm-mm. akan lanjutkan. Jadi saya juga Mm-mm. artinya saya tidak akan menunggu program ini sampai nanti kan Mm-mm. membuat disertasi saya lama banget. Tetapi nggak apa-apa nanti ini Ya, akan tetap berjalan gitu. Dan ini oke, sebenarnya siap. kita sudah bisa menggunakan sebenarnya kita sudah oke lah ya menggunakan anamnesis dokter gitu. Cuman Mm-mm. Mm-mm. kita pengen aja ada sesuatu yang Ya, baru lagi. betul, Memang betul. kebaruannya jadi banyak gitu, cuman Ya, ya nggak apa-apa gitu kan. Kita kita ya, berusaha aja gitu ya. ya, oke. Ya. Paham Bu, betul. Nanti memang nanti ya ini apa? Mungkin nanti ini kalau kalau untuk dalam jangka waktu yang pendek ini mungkin nanti ya udah kita mungkin akan siapkan mungkin tim yang khusus yang mungkin sudah pernah ya, sudah pernah Ya. eh, mencoba untuk yang apa? Untuk deteksi tadi counting gitu ya. Nah, itu Iya. akan Mm-mm. menarik gitu ya. Mungkin nanti boleh di-share Bu yang selainnya tadi ya Bu ya. Mungkin nanti Baik, baik. supaya bisa saya juga follow up. Mungkin nanti bisa bisa apa kalau ini sudah berhasil, mungkin nanti kita bisa ketemuan lagi lah, meeting khusus ya Siap. untuk terkait Baik, ini kita ya Bu. Ya, baik. Ya. Ya tadi oke. juga kebetulan promotor saya Prof Keri. Jadi beliau Mm-mm. sebenarnya mau join juga ikut gitu. Cuman Oh, kebetulan juga lagi di Jakarta. Saya bilang oh nanti ya. belakangan masih ada lagi Iya, ini betul, meeting betul, gitu. Iya, betul. ya. Nanti 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 akan saya dilanjutkan. siapkan tim ya, akan siapkan Ya, tim. Ada ya, beberapa dosen mungkin yang kalau tertarik ini, kalaupun juga nanti ini jadi program, sebenarnya ini juga bisa program pendanaan, mumpung lagi dibuka pendanaan iya DRPM dibuka ini. betul. Betul, Iya, siapa tahu nanti ini bisa jadi ide buat iya, teman-teman untuk mengajukan dana iya, penelitian. Jadi mungkin nanti Ibu bisa bantu kami iya, apa
jadi kolaboratornya begitu ya Bu Iya, Ida ya. siap. Mungkin bisa Iya, siap, Pak Putu. disampaikan ke rumah sakit juga mungkin sebagai ininya Iya, nanti apa istilahnya mm-mm. partnernya ya gitu. Iya, partnernya. Ya, Mm-mm. betul. Oke. Nanti seperti itu Bu. Nanti kami saya akan segera sampaikan ke rekan-rekan. Kalau ada rekan-rekan tertarik, mungkin kita akan meeting lagi. Kemungkinan tidak Siap, minggu depan, karena minggu depan saya sangat full. Mungkin siap. ya karena saya ada tuh di sertifikasi 1 minggu, jadi di karantina. Oke, siap, siap. Nggak apa-apa. Mungkin nanti Mungkin kita chat-chatan dulu. betul Nanti betul. saya foto-foto juga saya kirim, saya Iya, ambilkan dulu nanti. iya betul, betul. Nanti Nanti datasetnya saya mungkin libur. bisa dikumpulin dalam satu repositori Iya, saja, Bu. Nanti kami iya. coba. Itu langsung saya kasih label ya. Langsung kasih label ya. Iya, boleh dikasih Fotonya. label. Oke. Misalkan tuh ada foto Heeh. itu, ada jumlahnya berapa Mm-mm. mungkin gitu. Heeh. Iya, iya, oke. Siap. Oke, baik. Baik. Ya, mungkin itu, mungkin nanti mungkin sekitaran di tanggal 11 Maret kali ya, Bu ya, atau 12 Mm-mm. Maret, Senin Selasa. Saya masih Mm-mm. kita diskusi dulu sama teman-teman. Atau kalau enggak ya udah mungkin sore saja sambil ngopi. Mm-mm. Iya, boleh. Oke. Siap, siap. Nanti kalau S3-nya di Baik. mana, Bu? Ini Saya di S3-nya? Unpad, di Pajajaran. Oh, Unpad Pajajaran. Di Di Universitas kampusnya Pajajaran, di iya. Jatinangor. Oh, Jatinangor. Oke. Berarti Ya, ada kemungkinan ke Bandung nggak, Bu? ada. Ini saya bulan lalu 3 kali udah ke Bandung. Oh, ya Iya. nanti kalau ke Bandung nanti mungkin kita bisa ketemu langsung Bu, atau Siap. bisa main ke kampus kami Bu. Jadi kami punya Oke, nanti baik. punya lab, kami punya apa Siap, ruang RC khusus untuk ini untuk tamu begitu, untuk diskusi gitu siap, ya Bu Ayu siap. ya. Baik, Oke baik. baik, Iya, saya Pak rasa Putu. terima kasih Bu Terima kasih ya. banyak, Pak Putu. Ya Iya, terima sama-sama. kasih. Boleh mungkin kalau ada kerjaan lain atau ini lagi sedang Iya, liburan saya ya. izin live ya. Iya, betul. Ini karena Saya ini izin live. saya lagi bagi-bagi topik jadi agak lama nanti. Oh, iya, ini Iya. kayaknya liburan nggak berasa ya kalau di Iya, Bandung ya. Nggak, betul. nggak ada. Ya, Iya, tapi baik. Rahayu Galungan ya Pak Putu Iya, ya. Sudah terima kasih begalungan Bu Ida. kemarin. Terima kasih Gini, sama-sama. gini. Oke. Ya, terima kasih banyak. Saya izin live, Pak Iya, Putu. Bangga, Iya. silakan. Oke. Oke, baik tadi teman-teman ya tadi udah disampaikan oleh rekan Bu Ida, ini ada satu topik yang menarik teman-teman, itu adalah deteksi tadi ya, deteksi jerawat dan sebagainya. Dan itu sangat menarik. Kalau teman-teman tadi tertarik terkait mengenai topik itu, boleh langsung nanti ketemu saya Jumat. Jumat, Jumat besok gitu ya. eh Mungkin langsung ngobrol aja gitu. Oh, tertarik Pak. Nanti kita akan coba mulai dengan kecil-kecilan. Jadi nggak perlu menunggu dataset dari tadi Bu Ida ya. Mungkin kita akan kita bisa menggunakan dataset dummy dulu, nggak masalah gitu ya, untuk studi pendahuluan gitu. Dan ini sangat-sangat bagus ya buat teman-teman yang nanti kalau ke arahnya nanti lebih ke arah tadi yang ke medis tadi ya. Oke, saya lanjutkan dulu presentasinya. Wah, ini uh, share screen. Udah ini belum? Udah terlihat slide-nya? Udah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Baik. Oke, saya lanjut ya. Tadi stunting, tadi udah ada tambahan terkait mengenai itu ya. Lanjut. Nah, ini yang tertarik terkait mengenai metode numerik ya. Sebenarnya kalau metode numerik ini banyak sekali aplikasinya. Em, Mungkin kalau yang tertarik langsung diskusi aja dengan saya gitu ya terkait ini. Karena saya tidak akan banyak berbicara di sini karena sangat luas, dan salah satunya adalah karena terkait misalkan model ya, model-model penyebaran penyakit, meminimumkan, memaksimalkan fungsi, optimizing ya. Nah itu ya dengan beberapa metode-metode yang metode-metode numerik begitu. Oke. Em, Ya salah satunya adalah misalnya Brownian motion atau random walk, ini juga tertarik. Nanti kalau teman-teman tertarik ini nanti saya akan sambungkan dengan mungkin ada pembimbing duanya, nanti ada Bu Irma gitu ya, Bu Irma Palupi atau Bu Indriarti yang nanti akan bisa membantu terkait mengenai Brownian motion. Ini ada beberapa publikasi terkait itu, tapi saya tidak akan banyak membahas gitu ya. Nah, ini juga ada yang model spring, tapi ini udah banyak yang dikerjain. Tapi ini kemungkinan saya nggak akan buka topik ini gitu ya. Kemungkinan saya nggak akan kasih topik ini ke teman-teman karena ini sudah ada beberapa juga yang ngambil topik ini gitu ya di semester kemarin. Nah, sekarang mereka pada tugas akhir sekarang gitu, dan mereka juga sedang menulis dalam bentuk publikasi luarannya ya. Jadi ini sudah ada yang mengerjakan gitu.
Em, ini ya, moto saya gitu ya, moto saya adalah untuk tugas akhir itu adalah high quality research and low cost gitu ya. Low cost itu apa? Kalau bisa nggak ada biaya banyak yang teman-teman keluarkan dalam penelitian gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu bikin beli alat, teman-teman tidak perlu beli apa ya. Gunakan saja hal yang simpel seperti misalkan teman-teman ada handphone, teman-teman punya jam kesehatan gitu ya. Teman-teman punya apa ya misalkan alat-alat kesehatan yang sudah teman-teman miliki boleh silakan gitu ya teman-teman gunakan untuk kegiatan riset. Jadi tidak perlu teman-teman untuk mengeluarkan dana penelitian karena teman-teman sudah tahu ya tugas akhir di Telkom University ini tidak didanai. Nah, salah satunya banyak yang kemarin tertarik mengenai sentimen ya, sentimen processing, apa text processing, belum sentimen analysis. Nah, ini ada beberapa yang sudah dikerjakan terkait mengenai sentimen analisis tadi ya. Ini yang, oh, sorry. Ini sentimen analisis. Nah, em, ini sekali lagi saya sudah open bahwa sudah saya sampaikan juga ada beberapa ke teman-teman bahwa sentimen analisis kalau hanya sentimen saja itu apa ya eh, tidak begitu greget gitu ya, tidak begitu greget. Mungkin nanti ditambahkan dengan unsur lain ya. Unsur lain itu adalah dalam bentuk misalkan memprediksi sesuatu gitu ya. Jadi nanti misalnya ada time seriesnya, ada muncul sentimennya. Nah ini akan menjadi menarik gitu ya. Dan ini sudah ada beberapa juga sudah mahasiswa-mahasiswa saya sudah mengerjakan ini. Ada juga yang S2 ngerjain ini tapi lebih 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 konkret lagi. Gitu ya. Jadi kalau untuk S1 mungkin nanti kita akan coba bermain-main saja. Jadi nanti ada time series dan ada sentimen analisis. Jadi sentimen analisisnya tidak 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 hanya begini ya. Misalkan bagaimana logistic regression bisa melakukan sentimen terhadap food reviews gitu ya atau terhadap political news review atau books reviews jadi nggak hanya itu tapi ada sesuatu yang tambahan lain. Nah nih kalau tertarik ini silakan diskusi lagi dengan saya nanti janjian ketemuan lagi lebih nanti akan saya jelaskan lagi. Nah lalu ada signal atau voice classification. Nah ini adalah um, bagaimana eh, teman-teman mencari data begitu ya, mencari data terkait bisa suara gitu ya, apa bisa mengenali sesuatu dalam bentuk sinyal atau suara dengan menggunakan metode-metode machine learning untuk klasifikasi gitu ya. Contoh misalkan ada traffic voice ya, ada road quality ya, lalu ada heartbeat ya, ada breath voice classification gitu ya. Jadi misalkan teman-teman punya punya teman-teman punya teman nih yang misalkan yang ternyata eh, eh, apa eh, ya mohon maaf ya misalkan temennya sakit gitu ya sakitnya adalah sakit asma gitu ya. Nah mungkin teman-teman bisa bisa mencari dataset terkait mengenai bagaimana sih suara sebelum dia terserang asma suara nafas gitu ya. Bagaimana suara nafas dia sebelum mungkin terserang tadi ya asma tadi. Nah ini sangat menarik gitu ya. Jadi teman-teman hanya tinggal menggunakan handphone. Saya tadi bilang low cost tadi ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan handphone dengan rekam suara gitu. Gitu. Atau bisa suara ngorok boleh juga ya. Jadi suara suara ngoroknya juga bisa klasifikasi ngorok juga ada sebenarnya ya. Ngoroknya itu termasuk ngorok yang gimana gitu. Teman-teman ada temennya suka ngorok direkam. Nanti ambil dataset. Oke, ya ada macam-macam ya, macam-macam. Jadi ini topik-topik terkait mengenai sinyal ya. Contoh traffic voice classification ini adalah ini sudah dikerjakan oleh mahasiswa saya di tahun 2017, Adrian. Kok tahun 2017 sih? Benar, 2017. Kok rasanya baru deh. Oke, ada perdana ini angkatan, sorry, dia angkatan 2017, bukan di tahun 2017. Ini tuh dia 2022 lulusnya. 2022 bagaimana dia bisa mencari apa suara ya. Jadi dia menggunakan handphonenya, suara macet dan tidak macet kalau masalah ini. Jadi dia di jalan raya begitu, dia mencari suara ketika keadaan macet dan
keadaan tidak macet. Lalu dia menguji dengan menggunakan uji beberapa metode machine learning untuk melihat apakah model tersebut sanggup untuk bisa mendeteksi ini, gitu ya. Nah ini juga menarik ya. Jadi nggak apa ujinya nggak ke manusia gitu ya, tapi dia adalah ke traffic atau road quality ya, road quality dan sebagainya. Nanti kalau tertarik nanti di sini bisa diskusi lagi aplikasi apa aja yang bisa digunakan. Teman-teman bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Contoh misalnya ada aplikasi yang bisa rekam detak jantung teman-teman gitu ya, atau teman-teman bisa aplikasi yang bisa menghasilkan nilai X, Y, Z gitu ya, data secara time series. Nah ini juga sangat menarik ya. Jadi kita 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 riset kayak main-main sebenarnya ya, kayak main-main, tapi ini menarik gitu ya. Eh, dan apa tidak perlu budget, tidak perlu ke rumah sakit nyari heartbeat, tidak perlu ke ke rumah sakit cari suara nafas apa gitu. Karena di rumah sakit tuh tidak akan direkam begitu dan datanya sangat sulit. Jadi teman-teman bisa gunakan tools-tools yang sederhana gitu ya, yang ada di handphone teman-teman untuk mendapatkan dataset gitu ya. Jadi dataset itu bisa teman-teman lakukan kapan saja di mana saja. Gitu ya. Sebentar ya. Oh, kalau kita balik lagi ke sini ya, ada mahasiswa saya juga yang mengerjakan, ada nggak yang mengerjakan itu? Entah, wait, di ini di LCC ini, sorry ya. Em, ini ada mahasiswa saya yang mengerjakan terkait, oke, ada mahasiswa saya yang mengerjakan terkait mengenai ini ya. Ini ya, bukan. Sebentar. Ini ya, human fall ya, human fall. Oke, jadi bagaimana? hmm, oke. Nah, ini. Jadi bagaimana dia menggunakan handphone ya. Jadi ada aplikasi di handphonenya itu bisa menghasilkan data begini ya, X, Y sama Z gitu ya. Jadi dari data ini mengambil untuk kasus bagaimana bisa mendeteksi apakah ini ya, apakah orangnya akan jatuh atau tidak gitu ya. Jadi ini human fall detection ya, human fall detection. Jadi ini juga menarik. Kok nggak ada ini nih? Jadi di sini mahasiswa menggunakan ini namanya PyPox ya, PyPox ya, user interface. Jadi PyPox diinstal, lalu dia melakukan suatu gerakan tertentu untuk mencari dataset gitu ya. Dan ini bisa publikasi loh. Jadi nggak perlu datanya yang langsung dari rumah sakit ya. Tapi mahasiswa ini apa? Mahasiswa ini melakukan eksperimen sendiri ya terkait mengenai data setnya ketika dia jatuh gitu ya atau ketika dia ini. Tapi jatuhnya dia di kasur ya, bukan beneran jatuh di jalan raya nanti berbahaya. Jadi dia melakukan suatu eksperimen, melakukan jatuh misalkan di ini. Well, should be interesting ya. Oke, itu ya. Tapi ini berarti sebenarnya masih kalau back ya. Jadi berarti masih ada juga kaitan dengan tadi terkait mengenai kesehatan. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah di simulasi numerik ya. Ini ada beberapa mahasiswa saya juga yang di tahun 2017, 2019 gitu ya, melakukan observasi begini ya terkait mengenai traffic flow. Ya. Jadi bagaimana dia bisa mencari fungsi ini ya, tujuannya adalah mencari fungsi kecepatan ya ini kecepatan terhadap densitas ya, X-nya tuh sorry ini densitas, jadi adalah kecepatan dan densitas. Jadi density velocity relationship, jadi dia mencari fungsinya, fungsi polinomialnya, begitu nanti fungsi polinomialnya bisa dimasukkan ke fungsi kecepatannya. Oke,
Nah, nanti ini hasilnya bisa berupa seperti ini. Ini contoh untuk terkait mengenai misalkan terjadi belokan ya, atau terjadi apa ini waktu, dan ini adalah X-nya ya. Dan ini adalah kepadatannya gitu ya. Bisa kita dilihat di sini ada belokan ini terkait adanya obstacle gitu ya. Jadi ini ketika tanpa obstacle jalannya semua kendaraan jalan lurus. Tapi bagaimana kalau terjadi obstacle, maka dia akan terjadi pemberhentian gitu ya. Dan macet ya, terjadi macet ya. Ini terjadi macet panjang gitu ya. Well, it should be salah satu topik begitu ya. Oke, ini saya tidak tawarkan, agak susah. Nah, ini juga ini adalah riset saya yang ada pendanaan. Kalau teman-teman tertarik riset yang masuk ke ini kebetulan memang ada di Bali ya. Dan sekarang sedang mengajukan untuk pendanaan tahun kedua ya. Jadi kalau teman-teman tertarik, ini bisa nanti diskusi lagi dengan saya. Nah, itu kalau topik dari saya. Nah, ini saya ada rekan saya itu dari BRIN, teman-teman. Nah, BRIN ini sedang nyari-nyari orang ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau dengan BRIN ya, teman-teman bisa kerja di situ, nanti bisa dibayar. Bisa-bisa lulus langsung direkrut nih sama Pak Esa ya. Oke, saya punya teman Dr. Esa Prakasa ini dari BRIN ya. Sekarang beliau itu beliau itu tertarik terkait mengenai sudah ada publikasi dengan saya ya di jurnal Q2 itu terkait mengenai wood detection ya. Jadi kenapa sih wood detection ini? Jadi contohnya begini, teman-teman. Em, Sekarang itu banyak ilegal logging ya, atau apa pencurian kayu ya. Kenapa? Kenapa sih kayu dicuri gitu ya? Kalau emas dicuri oke lah ya. Ini kok kayu dicuri ya? Kenapa? Karena memang kayu ini bisa mahal ya. Salah satunya adalah kayu jati ya, kayu jati yang langka, yang ada di hutan-hutan tropis Indonesia. Nah, eh, kalau seandainya semua atau ditebang gitu ya, maka kemungkinan bisa punah. Dan jati itu bisa hidup untuk membuat dia besar itu harus butuh mungkin puluhan tahun gitu ya. Sehingga ini perlu mereka dari sisi breed itu perlu dilestarikan gitu ya. Nah, salah satunya adalah ketika terjadi orang yang menebang pohon gitu ya. Lalu dinas kehutanannya mengecek begitu ya, apakah ini yang ditebangin ini kayu apa ya gitu ya. Jangan-jangan ini kayu jati gitu ya. Tapi memang diperbolehkan menebang kayu-kayu tertentu ya. Tapi bisa jadi dia memanfaatkan kondisi tertentu, orang jahat itu memanfaatkan kondisi tertentu untuk apa mendeteksi untuk mengambil kayu jati gitu ya. Oke. Nah, oke. Jadi tujuannya utama adalah teman-teman nanti akan bisa bermain dengan data kayu set ini ya, dengan data kayu ini nanti dengan BRIN. Nah, beliau ini di BRIN yang bukan di Jakarta ya, tapi ada di Cisitu, Cisitu di Bandung ya, di belakang ITB, gitu ya, naik sedikit di ITB. Nah, kalau teman-teman tertarik, nanti kalau teman-teman bisa mungkin seminggu sekali atau seminggu dua kali gitu ya, eh, ini bimbingan dengan beliau di sana gitu ya. Jadi beliau akan sangat welcome ketika teman-teman ini tertarik terkait mengenai deteksi ini gitu ya. Dan ini salah satu yang sudah kerjasama yang sudah saya lakukan dengan beliau. Jadi ada dua publikasi yang proceeding dan ada satu yang jurnal internasional yang tidak saya tampilkan. Jadi bagaimana bisa mendeteksi ini ya dengan menggunakan alat ya. Jadi ini ada contoh kayu gitu ya. Kayunya itu nanti akan ada mikroskop gitu ya, digital begitu disemprot gitu ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk yang tadi ya, deteksi jerawat ya. Ada mikroskop kecil begitu mungkin nanti gitu ya. Nah, nanti otomatis nanti di sistem itu muncul ya. Bahwa, oh ini ada berapa, oh ini bukan jerawat ya, ini ini adalah lubang-lubang eh, apa kayu gitu ya. Oke, ini jenis kayunya adalah
Quercus actissima, spesiesnya adalah KW KYOW gitu ya. Dengan ID number-nya adalah 15353. Eh jadi nanti begitu, jadi ada nanti dikasih dataset, lalu datasetnya nanti teman-teman train, lalu teman-teman selanjutnya adalah bisa menggunakan alat ini untuk membuat ini ya, simple ini. Saya rasa kalau program itu sebenarnya sudah ada di Brin ya, yang sudah pernah dikerjain sama mahasiswa saya nih, siapa Lutfi, ada Salma di sini, tapi Wood identification ya. Oke, ini menarik. Dan juga beliau tidak terlepas dari wood dari wood ya. Beliau juga membuka lowongan untuk terkait mengenai plankton. Lalu ada corn seed. Nah ini menarik. Jadi mendeteksi apakah biji biji jagung yang ditanam itu ya itu tuh bagus atau tidak gitu. Jadi ada virtual reality juga ya, Oculus nanti alatnya udah ada di situ. Lalu digital twin application ya, ini juga untuk someone parking area gitu ya. Eh, eh, Kondisi parking ya. Jadi nanti ada CCTV gitu ya. Nanti dari CCTV itu parkirnya gimana, penuh atau enggak gitu ya. Nah itu mungkin. Terus nanti ada data analysis activity ya, berupa nanti mungkin data and information sciences gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada Cibinong Wood Service data dan seterusnya. Ya ada 7 topik yang di ini kan ya. Nanti kalau teman-teman tertarik, nanti boleh nanti ketemu saya dulu. Nanti saya akan hubungkan dengan beliau ya Pak Esa. Nanti silakan, ini ada nomor kontaknya juga. Boleh langsung ketemu dengan Pak Esa langsung, nanti janjian saja ketemu dengan beliau. Beliau pasti welcome gitu ya. Dia pasti welcome untuk beliau bimbing. Nah, di sana akan lebih banyak lagi, nanti akan ketemu pembimbing-pembimbing para peneliti di situ. Siapa tahu teman-teman nanti lulus bisa langsung kerja di BRIN. Amin ya, gitu ya. Oke, ini salah satu contoh rekanan saya dari BRIN untuk membantu teman-teman untuk riset gitu ya terkait mengenai. Oke, saya rasa ini cukup nanti sosialisasinya gitu ya. Nanti kalau lebih detailnya nanti bisa diskusi dengan saya. Kalau mungkin ada yang pertanyaan sekarang, ada pertanyaan nggak? Boleh raise hand atau langsung open mic? Boleh. Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Baik, nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukupkan dulu ya. Sampai di sini, nanti teman-teman kalau ada sesuatu, boleh nanti diskusi lagi dengan saya, bisa ketemuan, nanti kita akan diskusi lebih detail terkait mengenai tugas saya teman-teman. Teman-teman ini bisa bisa cek eh, nanti ini rekamannya mungkin nanti akan saya share, bisa ditonton ulang, atau teman-teman nanti bisa langsung diskusi dengan saya terkait dengan topik yang akan eh, saya tawarkan ya di sini. Oke, saya rasa cukup dulu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti di bimbingan gitu ya. Oke, selamat pagi. Bye bye. Terima kasih. Pagi, Pak. Terima kasih, Oh, Pak. boleh. Ada yang bertanya? Oh, Ada yang bertanya? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. baik. Makasih, Pak. Ya, makasih sama-sama. Makasih, Oke, Pak. Makasih. selamat pagi.